Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru peserta webinar kelas menulis kreatif. Apa kabar? Salam sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Kususani, bisa dipanggil Ani. Saya akan menemani Bapak dan Ibu Guru dalam acara Bobo Kreatif Week kelas menulis kreatif sore ini. Bobo Kreatif Week merupakan acara perayaan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Bobo, Nakita ID, dan Tribun Jatim secara online melalui berbagai macam platform digital seperti Zoom Meeting, Facebook Live, YouTube Live, dan Instagram Live selama 4 hari berturut-turut. Dengan mengusung tema teman bermain dan belajar di masa kebiasaan baru, Bobo Kreatif siap menyajikan aneka kegiatan yang menghibur sekaligus untuk anak-anak, orang tua, dan guru. Kegiatannya akan berupa webinar parenting, webinar untuk guru seperti hari ini, kemudian kelas online skill improvement untuk anak-anak sekolah dasar, storytelling and music performance, nostalgia Bobo, berbagai kompetisi untuk anak-anak, dan penampilan anak Indonesia berbakat, awarding competition and music performance oleh bintang tamu luar biasa yaitu Superstar Kids. Wah, banyak sekali ya kegiatan seru di Bobo Creative Week ini. Oleh karena itu, ikuti seluruh rangkaian acara Bobo Creative Week 2020 ya. Acara ini didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para sponsor Mola TV, Jovi, dan Lifepack, dan juga para rekan yang turut mendukung acara yaitu Faber-Castell, Coklat Dilan, Doremi Kids, Milkita, Microsoft Indonesia, Humara Studio, Yayasan Denara, Rumah Dongeng Pelani, Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Citra Ananda Ciputat, Star Media Nusantara, dan partner-partner lainnya. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, sebelum sesi pemaparan materi, saya akan bacakan peraturan kelas ini dulu ya. Yang pertama, sesi presentasi oleh narasumber akan dilaksanakan selama 30 menit. Jika Ibu dan Bapak Guru ingin bertanya kepada narasumber, harap menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama lengkap, _kota, _pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan akan dijawab pada sesi tanya jawab oleh narasumber. Kemudian diharapkan setiap peserta dapat aktif dalam kelas dengan memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Dan di akhir acara akan ada tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Jika Bapak dan Ibu Guru sudah selesai mengerjakan tugas itu, segera kirimkan ke email Bobo, yaitu bobo@network.id. Nanti Bapak dan Ibu Guru akan mendapatkan sertifikat digital. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung undang saja narasumber kita sore hari ini, yaitu Mas Karto Mandiro. Halo Mas Karto, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Mbak Ani. Selamat sore Bapak Ibu Guru. Sehat dan semangat ya Mas? Sehat, sehat. Oke, bagaimana dengan WFH-nya? Ya, dinikmati ya. Lancar saja ya. Ya. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, Mas Karto ini adalah Managing Editor di majalah Bobo. Sejak mahasiswa, Mas Karto aktif di dunia jurnalistik. Sebelum bergabung dengan majalah Bobo, Mas Karto bekerja di berbagai media dengan menulis artikel di beberapa koran nasional. Mas Karto sudah bekerja di majalah Bobo selama 25 tahun. Wow, luar biasa ya. Ya. Tidak terasa. Mas Karto tentu punya banyak pengalaman menulis selama bekerja di redaksi majalah Bobo. Bolehkah pengalaman Mas Karto itu dibagikan kepada Bapak dan Ibu Guru yang sedang mengikuti kelas ini? Ya, siap.
Siap ya? Ya. Ya, bagaimana cara menuangkan ide-ide atau gagasan menjadi sebuah tulisan yang menarik itu pasti juga akan di sharing oleh Mas Karto. Tapi tunggu dulu. Sebelum Mas Karto menjelaskannya, saya ingin ingatkan sekali lagi ya Bapak dan Ibu, jika di saat pemaparan materi sedang berlangsung, ada di antara Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama lengkap, _kota, _pertanyaan. Nanti pertanyaan itu akan dijawab langsung oleh Mas Karto pada sesi tanya jawab. Nah, sekarang mari kita dengarkan pemaparan materi dari Mas Karto. Silakan Mas Karto. Terima kasih Mbak Ani. Selamat sore Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali setiap kali diminta berbagi pengalaman pada Bapak Ibu Guru. Tapi sekaligus juga saya kadang grogi. Ya, karena begitu hormatnya saya kepada Bapak Ibu Guru, profesi yang sangat mulia, saya kadang khawatir menggurui guru. Saya menyukai dunia tulis-menulis ini juga karena guru, berkat guru. Saya SMP di Desa Tuwel, Kabupaten Tegal. Saya punya seorang guru, namanya Pak Waryo. Beliau suka mendongeng. Ketika itu dia mendongeng tentang Damar Wulan Minak Jinggo. Luar biasa dia cara menyampaikannya, membuat kami terpukau. Hening semuanya ketika beliau ini mendongeng tentang hal itu. Setelah selesai, beliau memberi tugas, ayo tulis apa yang tadi saya dongengkan, ceritakan, tulis kembali ceritanya seperti apa, dengan lengkap dengan tokoh-tokohnya dalam Damar Wulan Minak Jinggo itu. Diberi waktu seminggu, kemudian kami tulis. Setelah dikumpulkan, lalu diacak, diminta beberapa murid untuk maju ke depan dan membacakan hasil tulisannya itu. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya sampai sekarang ingat. Lalu ada juga guru SMP di SMP Negeri Tuwal ketika itu, namanya Pak Holik. Dia juga memberi tugas mengarang, bebas. Mengarang apa saja bebas. Berapa halaman pun nggak apa-apa. 1 halaman boleh, 2 halaman boleh, bebas. Pokoknya sebebas, merdeka. Merdeka menulis tanpa beban. Lalu kami menulis, mengarang cerita, kemudian dikumpulkan, lalu diacak dan diminta untuk membacakan ke depan. Misalnya saya harus membacakan karya teman saya membacakan karya saya. Dibacakan ke depan tanpa disebut namanya siapa. Lalu teman-teman bertanya, wah bagus, itu karya siapa? Karya siapa? Baru kemudian diberitahu itu karya siapa. Itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya. Kemudian ketika mahasiswa saya juga bertemu dengan dosen yang luar biasa. Dosen mata kuliah Pancasila, ketika ujian hanya 1 pertanyaan dan 1 kalimat soal ujiannya. Yaitu apa? Kapan hari lahir Pancasila? Cuman itu saja pertanyaan. Kapan hari lahir Pancasila? Jelaskan minimal 1 halaman folio garis. Waktu itu bayangkan Bapak Ibu, hanya 1 pertanyaan, kapan hari lahir Pancasila, suruh dijelaskan tentu saja dengan analisa. Mengapa dengan argumentasi, 1 halaman folio. Open book, boleh buka buku. Teman-teman yang pada buka buku malah kehabisan waktu untuk menulis 1 halaman folio. Pengalaman-pengalaman itu membuat saya menjadi terbiasa dengan menulis. Ketika SMA juga begitu, punya guru yang suruh bikin karya tulis, melakukan riset kecil tentang peran koperasi. Kami mendatangi koperasi, wawancara, nah disitulah kami dilatih untuk mendapatkan data primer, ditambah data sekunder, bikin karya tulis, dipresentasikan di depan, yang kemudian ditanya oleh teman-teman satu kelas, terjadilah latihan debat di situ. Secara tidak langsung apa yang kami alami ketika SMP, SMA, mahasiswa itu membentuk
Itu pengalaman saya sebagai sebuah pengantar, Bapak Ibu Guru. Nah, sebelum menulis, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu Guru. Ketika Bapak Ibu Guru mendengar kata menulis, apa yang terbersit di dalam pikiran dan perasaan Bapak Ibu Guru? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ketika mendengar kata menulis, mungkin ada yang mengatakan sulit, mungkin ada yang mengatakan bingung, mungkin ada yang mengatakan cari idenya sulit dan sebagainya. Itu semua benar. Saya juga dulu mengalami hal semacam itu. Saya mengalami hal semacam itu. Nah, pada kesempatan ini saya tidak ingin memberi teori menulis yang jelimet, tapi saya sekedar sharing saja. Sharing apa yang bisa kita lakukan saat menulis. Bapak Ibu Guru, belajar menulis itu ibarat kita belajar berenang. Kita baca 5 buku teknik berenang, tapi kita sendiri takut rambut kita basah. Lalu kita hanya membaca buku teori berenang di pinggir kolam renang. Berhari-hari, berpuluh-puluh buku teori renang. Apakah kita bisa berenang? Tentu saja tidak, karena kita tidak pernah mencoba untuk jebur, menyemplungkan diri ke kolam renang dan mencoba untuk bergerak-gerak tangan dan kaki supaya tidak tenggelam. Kira-kira seperti itu. Jadi menulis itu ya seperti kita berenang atau seperti kita naik sepeda. Kalau kita cuma melihat sepedanya tapi nggak pernah coba kita naik, kita nggak akan pernah bisa naik sepeda. Atau kita sudah naik sepeda tapi kaki kita tidak berusaha untuk mengayuh, jangan supaya sepeda itu bergerak, hanya berdiam saja, juga nggak jalan-jalan, bahkan malah bisa jatuh. Kalau kita naik sepeda diam itu kan malah bisa jatuh, tapi ketika bergerak malah bisa jalan dan nggak jatuh, malah seimbang. Ilustrasinya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau kita pernah nyebrang naik ferry ya di Gilimanuk, Banyuwangi maupun di Bakauni, Merak, kita melihat ada anak-anak yang jago menyelam ya, berburu koin yang dilempar oleh penumpang. Koin itu begitu jatuh ke dalam laut, dia kejar itu dengan menyelam, luar biasa. Saya bertanya-tanya melihat itu. Barangkali anak-anak ini tidak pernah berlatih atau kursus renang pada guru renang. Tapi dia bisa dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia nyemplung. Belajar secara alami, nyemplung sendiri, berusaha terus-menerus setiap hari, lama-lama jadi mahir berenang di laut, mahir menyelam di laut tanpa alat. Itu saya kira menulis itu ya seperti itu. Nah, supaya kita menjadi terampil menulis, mari Bapak Ibu Guru pada kesempatan ini kita berenang bersama-sama di samudra kata-kata. Nah, jadi sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu Guru, kita berada di pinggir kolam renang sekarang ini, saya akan sharing, berbagi pengalaman, setelah itu kita nyebur rame-rame, kita jebur bersama-sama di kolam renang itu, lalu kita akan mengalaminya. Ternyata kita bisa. Ya, setelah kemudian kita nanti bisa berenang, lalu kita bisa menjadi apa saja. Mau jadi atlet renang bisa, mau jadi atlet polo air bisa, mau jadi atlet renang indah bisa, atau sekedar berenang untuk rekreasi, untuk diri sendiri, untuk kesehatan diri sendiri juga bisa. Apapun. Demikian juga menulis, ketika nanti Bapak Ibu sudah tampil menulis, lancar menulis, mau menulis untuk diri sendiri, menulis untuk orang lain, dipublikasikan, dikirim di majalah, koran, dan sebagainya, atau cuma sekedar menulis renungan untuk diri sendiri dan kemudian dibaca, dipublish di medsos dan sebagainya, dibaca orang lain membaca kemudian mendapat manfaatnya, alhamdulillah. Nah, kira-kira seperti itu. Mari Bapak Ibu kita mulai. Slide. Next. Nah, apa itu menulis? Menulis adalah kegiatan olah rasa dan olah kata. Ya, kita itu mengolah rasa kita, perasaan kita olah, rasa bahagia, sedih, dan sebagainya, apapun, kagum, terpukau, dan sebagainya, itu rasa kita yang kemudian kita olah menjadi sebuah kata sambung menjadi kalimat menjadi akhirnya sebuah paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah tulisan panjang.
dari perasaan, ya, dari menggunakan segenap panca indera kita. Kita mencium sesuatu yang wangi atau sesuatu yang kurang sedap, ya kan? Kita melihat sesuatu dan itu semua bisa kita tulis. Menulis itu juga ibarat melukis dengan kata-kata, Bapak Ibu Guru. Kalau saya mengatakan seperti ini, saya melihat sebuah bunga, sekuntum bunga dengan warna pink, tiba-tiba ada seekor kumbang hinggap di atasnya. Nah, ini saya melukis dengan kata-kata. Bapak Ibu Guru yang mendengar ketika saya membaca ini, terbayang bukan dalam imajinasi Bapak Ibu ada bunga, ada kumbang, ya kan, terbayang pada imajinasi. Itulah melukis dengan kata-kata. Next. Lalu untuk apa kita menulis? Menulis untuk mengungkapkan perasaan kita. Ini biasa wujudnya adalah diary atau buku harian, atau menulis untuk menyampaikan pesan, gagasan, memengaruhi orang lain. Ini bisa menjadi sebuah tulisan opini, tulisan pengetahuan, ya, tulisan inspirasi supaya orang mau melakukan sesuatu yang positif. Ya. Menulis juga bisa untuk memberitahu, memberi kabar. Nah, ini wujudnya apa? Adalah tulisan berita, ya, berupa berita, atau menulis untuk menghibur. Nah, ini wujudnya apa? Wujudnya adalah sebuah karya fiksi, cerpen, ya, novel, ya, berupa novel. Ketika kita membaca cerpen novel itu kan ada hiburan buat kita, atau tulisan tips, tulisan yang inspiratif, yang ketika dibaca membuat pembaca itu merasa terhibur, yang awalnya adalah galau, bingung, cemas, sedih, ketika membaca ulasan tulisan yang memotivasi, tulisan yang inspiratif, lalu merasa lega, merasa plong perasaannya, bebannya hilang dengan membaca tulisan itu. Luar biasa, itu memberi hiburan. Next. Lalu apa saja yang bisa kita tulis? Tentu saja adalah tadi, ya, olah rasa, olah kata. Itu perasaan kita atau perasaan orang lain, ya, perasaan sedih, gembira, kesal, itu bisa kita tulis. Apalagi zaman pandemi COVID sekarang ini, banyak orang yang sedih, banyak orang yang galau, itu bisa kita tulis. Lalu sikap dan perilaku kita atau perilaku orang lain juga bisa kita tulis. Peristiwa yang kita lihat atau kita alami bisa kita tulis. Ya, contoh, ya, pada tahun 2000, sekitar 2004, 2003 begitu, ya, itu majalah Bobo menyelenggarakan lomba menulis cerpen untuk guru. Lalu ada seorang peserta yang kemudian ketemu saya setelah kemudian diumumkan juaranya, dan ibu guru ini menjadi salah satu dari juaranya, kemudian mengambil hadiah di majalah Bobo, ketemu lalu ngobrol-ngobrol. Saya tanya, dari mana dapat ide cerita cerpen itu? Ternyata beliau ini adalah guru bimbingan penyuluhan atau bimbingan konseling, ya. Dia mengamati, ya, beliau ini mengamati perilaku sikap dari siswa-siswinya. Rupanya ada satu sikap siswa-siswi yang membuat dia tergelitik, menarik, dan inspiratif. Ada pesan moral yang kuat di sana. Lalu dia kembangkan kisah itu, dikembangkan menjadi sebuah karya fiksi, ya, berdasarkan kisah nyata yang kemudian difiksikan, dibikinlah sebuah cerpen dan diikutsertakan dalam lomba menulis cerpen untuk guru oleh majalah Bobo, dan dia keluar menjadi salah satu juaranya. Saya tanya, sebelumnya ibu pernah belajar menulis di mana? Tidak pernah. Jadi tidak pernah belajar menulis, tapi dia tergelitik saja, ingin mengungkapkan apa yang dialami itu menjadi sebuah karya fiksi, dan luar biasa. Sejak itulah kemudian beliau ini menjadi produktif menulis. Ya, bahkan sampai sekarang saya sering mengikuti Facebooknya, rajin menulis di Facebook hampir tiap hari, dan isinya tulisan-tulisan inspiratif, tulisan-tulisan yang menggugah rasa, menggugah perasaan kita, tulisan yang wow, luar biasa. Peristiwa sehari-hari beliau tulis, dia ketemu dengan tukang sayur, bahkan peristiwa sedih saat salah satu
saudaranya meninggal, itu pun ditulis dengan begitu indah dan inspiratif. Luar biasa, saya menikmati betul dan sering kali saya copy, saya simpan sendiri yang suatu saat meskipun sudah saya baca lagi karena bagus. Itu ya berdasarkan apa yang perilaku orang lain atau peristiwa yang dialami. Atau ya sesuatu yang kita ketahui atau ingin kita ketahui. Bisa kita tulis. Salah satu contoh lagi. Mungkin kita pernah ya atau sering melihat tumbuhan yang berduri. Mawar itu ada durinya. Kaktus ada durinya. Lalu muncul pertanyaan pada diri kita. Kenapa ya ada tumbuhan berduri? Apa fungsi duri itu bagi tumbuhan? Jangan-jangan itu sebagai mekanisme pertahanan diri. Nah, di Bobo yang akan datang, nomor 19, saya baca Mbak Ani ya. Mbak Ani moderator kita ini menulis tentang Putri Malu. Saya jadi tahu di situ ketika saya baca, saya edit, ternyata ya Putri Malu kita tahu ya, yang ketika disentuh daunnya langsung ngincup, terus nanti seperti layu gitu kan. Itu ternyata ya ditulis oleh Mbak Ani, menjadi sesuatu yang menarik. Oh ternyata begitu. Itu mekanisme pertahanan diri ya kan terhadap hewan pemangsanya. Jadi ketika ada hewan datang terus kesentuh daunnya terus hewan itu takut. Seperti ada makhluk hidup kok bisa hidup itu tumbuhan itu. Lalu tangkainya itu terus menjadi layu. Itu juga membuat si hewan pemangsanya hilang selera makannya. Sudah nggak segar lagi itu. Sayur yang nggak segar gitu kan. Ditinggal pergi. Nanti beberapa menit kemudian mekar kembali, segar kembali. Luar biasa. Coba. Ketika itu ditulis, Bapak Ibu Guru, dan dibaca oleh anak-anak, ya kan, luar biasa. Jangan anak-anak, kita saja ketika membaca itu, ternyata begitu yang selama ini cuma kita tahu, Putri Malu ketika disenggol, senggol kuncup, ternyata ada sesuatu di balik itu. Nah, itu bisa kita tulis, yang kita ketahui atau ingin kita ketahui. Nah, berikutnya adalah hasil pengamatan dan pendapat kita. Nah, ini bisa menjadi sebuah tulisan opini. Ya, kita melihat berita apa, melihat fenomena di masyarakat, ada sesuatu apa, aneh ya, ini pasti ada sesuatu, apa penyebabnya, akibatnya apa, terus apa jalan keluarnya. Nah, itu bisa kita tulis menjadi sebuah tulisan opini. Nah, atau hasil khayalan imajinasi kita bisa kita tulis menjadi sebuah karya fiksi, dongeng maupun cerpen atau novel. Itu. Next. Nah, ini berbagai bentuk tulisan. Ini biasanya ada pada majalah ya, berbagai bentuk tulisan ini. Terutama di majalah Bobo. Kurang lebih majalah Bobo isinya adalah seperti ini. Ada tulisan berbentuk pengetahuan, ada tulisan berbentuk puisi, ada cerita fiksi, dongeng, cerpen, atau ada komik, cerita bergambar. Ini gabungan antara teks, tulisan dengan gambar. Ada tulisan berupa berita atau liputan. Ada tulisan berupa profil atau hasil wawancara dengan tokoh. Ada tulisan berupa tips. Nah, ini Bapak Ibu Guru bisa menulis ini. Terutama misalnya Bapak Ibu Guru yang mengajar matematika, bisalah menulis tentang tips belajar matematika yang menyenangkan. Kalau selama ini barangkali siswa-siswi menganggap matematika sebagai sesuatu yang menyeramkan ya kan, tapi dengan membaca tulisan Bapak Ibu Guru tentang tips belajar matematika secara menyenangkan, ini dia. Ternyata iya menyenangkan. Dengan langkah-langkah seperti ini, tips. Ya, tulisan-tulisan how to. Tulisan-tulisan how to ya. Atau Bapak Ibu Guru yang suka masak bisa menulis tips memasak apalah gitu ya. Itu. Atau menulis resensi, sinopsis buku atau film. Ini bisa kita tulis. Kita nonton film, biasa kita ini kan makhluk bercerita ya. Manusia ini kan makhluk yang suka bercerita, makhluk yang suka bicara pada orang lain. Habis nonton film apa misalnya drakor ya, habis nonton drakor apa kemarin itu ya yang lagi booming, kan kita cerita itu sama teman. Wah, itu ya tokohnya kemarin episode sekian itu ceritanya begini-begini loh. Itu si tokohnya begini menjelaskan. Coba naikkan yang diceritakan itu dituangkan dalam bahasa tulis, tidak lagi dalam bahasa lisan. Kalau kita cerita pada teman tentang drakor itu kan kita mengungkapkan dengan bahasa lisan.
Nah, sekarang coba tuangkan dalam bentuk bahasa tulisan. Di situ kita menjadi berlatih. Nah, berikutnya ada juga tulisan humor, cita-cita yang lucu-lucu. Ada juga surat. Nah, ini menarik. Surat. Jadi surat itu adalah sebuah tulisan. Bapak Ibu guru yang ketika mahasiswa itu angkatan 80-an barangkali familiar dengan tradisi menulis surat. Karena ketika itu belum ada handphone, belum ada SMS, apalagi WhatsApp. Lalu kita kuliah di luar kota misalnya, in the coast. Setiap bulan minimal kita berkirim surat pada orang tua. Nah, berkirim surat pada orang tua. Minimal 1 halaman kertas surat, ketika itu kertas surat dijual secara khusus. Kita menulis surat pada orang tua. Yang ujung dari surat itu adalah minta dikirim uang, jangan terlambat untuk bayar kos, bayar kuliah, dan kalau bisa ditambah. Itu tradisi menulis surat yang sekarang sepertinya lenyap. Karena sudah ada gadget. Ya, sudah ada SMS, apalagi WhatsApp sekarang, di mana kemudian tradisi menulis panjang surat hilang, sekarang menjadi tradisi menulisnya pendek pakai WhatsApp. Itu pun sudah pendek, itu pun pakai singkatan. Ya, pakai singkatan. Aku pakainya Q gitu. Yang kadang singkatan itu hanya bisa dipahami oleh yang menulis, tapi yang membaca belum tentu paham. Karena saya termasuk orang yang dididik dengan tradisi menulis seperti itu, sampai sekarang saya sulit sekali menulis di WhatsApp pakai singkatan. Selalu pakai huruf lengkap, kalimat lengkap, tidak pakai singkatan. Sedapat mungkin saya hindari singkatan. Sampai ada anak saya sampai berkomentar, "Papa ini cuman nulis di WhatsApp aja kok ya, pakai diedit, pakai dicermati tata bahasa dan sebagainya," sampai dikomentari begitu. Oke, next. Nah, lalu apa menjadi syarat menjadi penulis? Hanya 2, Bapak Ibu. Banyak membaca dan banyak mencoba. Mengapa membaca itu menjadi penting dan nomor 1? Karena dengan membaca kita mendapatkan banyak kosakata, banyak perbendaharaan kata, yang ketika kita menulis kita menjadi tidak bingung, mati angin. Mau nulis apa ya? Terus pakai kalimat apa ya? Pakai kata apa ya? Tidak lagi begitu, karena banyak sekali perbendaharaan kata pada otak kita dari hasil membaca itu. Misalnya saja sinonim. Misalnya sinonim hilang ya kan, karena kita banyak membaca lalu kita mendapat banyak kosakata. Sinonimnya hilang apa? Lenyap, sirna. Lalu ketika kita menulis misalnya, dan akhirnya virus corona hilang dari muka bumi, akan menjadi beda nuansanya ketika kita menulis menjadi dan akhirnya virus corona lenyap dari muka bumi. Dan akhirnya virus corona sirna dari muka bumi. Ya? Mengganti kata hilang. Mengapa kita bisa menjadi itu? Karena banyak membaca, kita menjadi tahu banyak kata yang kita peroleh. Lalu banyak mencoba, terus mencoba dan mencoba. Seperti orang berenang atau naik sepeda, terus mencoba dan akhirnya menjadi bisa. Allah bisa karena biasa. Itu peribahasanya atau ungkapannya. Next. Nah, lalu apa langkah-langkah menulis? Nah, ini yang sering kali dikeluhkan, yaitu gimana cara dapat idenya? Bagaimana cara mencari idenya? Bapak Ibu guru, ide tidak perlu dicari. Karena sesungguhnya ide ada di sekitar kita dan berdatangan setiap saat. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menangkapnya. Cukup kita menangkapnya. Seperti tadi yang saya katakan di awal. Coba amati Bapak Ibu guru. Ada apa di ruangan Bapak Ibu guru sekarang ini? Oh, ada lampu. Itu jadi ide. Lalu, untuk menangkap ide kita perlu melatih kepekaan. Tumbuhkan rasa peka. Ya, kepekaan kita tumbuhkan. Nah, setelah ketangkap, baru kita catat idenya. Ya, jangan biarkan ide itu lenyap sebelum kita tangkap. Next. Nah, sumber-sumber ide dari mana? Bacaan itu tadi, tontonan, ya, kemudian pendengaran, ya, lagu, pembicaraan orang, keluh kesah, sedihan, pengamatan, obrolan orang tadi ya saya sudah kasih contoh, perasaan, bosan, marah, sedih, senang, terharu dan sebagainya, itu juga menjadi sumber-sumber ide kita. Kita merasa sedih itu jadi sumber ide.
Hayalan, apalagi kita berkhayal. Itu sumber-sumber ide semuanya. Next. Lalu setelah itu apa? Pilih topiknya, temanya. Apa? Tentang pandemi corona ini, pandemi COVID, bisa kita tulis. Temanya itu, tentukan pokok permasalahannya. Apa permasalahan-permasalahan yang ada pada pandemi ini. Lalu menentukan angle, sudut pandang ini menjadi penting. Karena angle atau sudut pandang ini membuat kita fokus dalam menulis. Pandemi COVID terlalu luas. Lalu kita pilih sudut pandangnya atau angle-nya. Apa? Dari sudut pandang pasien, pengalaman pasien, penyintas, ya orang yang berhasil sembuh, apa pengalamannya? Pengalaman tenaga medis ketika dia merawat seperti apa? Pengalaman keluarga korban dan ini angle-angle. Kemudian setelah ketemu angle-nya, kembangkan ide. Caranya apa? Buatlah pertanyaan sebanyak mungkin. Cari referensi. Referensi dari data primer, kita tanya. Data primer itu berarti dari sumber aslinya. Kita tanya ke dokter, ke tenaga medis, atau keluarga korban langsung, atau data sekunder. Kita cari referensi dari internet, dari buku, dan sebagainya. Setelah itu membuat kerangkanya, ya, buat kerangka tulisan itu. Awalnya apa? Bagian awal kita mau nulis apa? Bagian tengah apa? Bagian akhir apa? Awal biasanya pengantar, kemudian bagian tengah itu adalah argumen-argumen kita, data-data yang kita sodorkan, kemudian pada akhirnya adalah kesimpulan atau solusinya. Yang tadi saya katakan, tradisi menulis surat itu juga punya struktur, membuat kerangka. Kita sebelum menulis surat panjang pada Bapak Ibu dulu waktu kita kuliah, ya itu kan ada awalnya adalah hai apa kabar Bapak Ibu guru kakak dan sebagainya, lalu menceritakan kabar diri sendiri. Bagian tengah dalam surat itu adalah persoalan yang sedang kita hadapi, ini begini, biaya kos naik, apa dan sebagainya, itu persoalan. Pada akhirnya adalah kesimpulan, permintaan, permohonan atau solusinya, yaitu apa? Minta uang bulanan ditambah. Nah, itu kira-kira. Nah, setelah ditulis kemudian endapkan dulu. Ya, berapa hari kemudian kita baca ulang. Sudah enak enggak? Sudah pas belum? Nah, baru kemudian memberi judul itu terakhir aja. Jangan mau nulis gimana? Sudah belum ketemu judulnya apa? Menulis saja belum tapi sudah terjebak pada mikir judul itu nanti. Ya, next. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah edit dan perbaiki. Setelah diendapkan, kemudian kita edit, kita perbaiki. Senjatanya ngedit dan perbaiki apa? Kamus Bahasa Indonesia atau buku pedoman ejaan yang disempurnakan. Apa yang kita edit? Kesalahan ketik, tanda baca, dan sebagainya. Penggunaan kata, ya kata depan, kata kerja itu kadang kita rancu. Di, sebagai kata depan dengan di kata kerja itu rancu. Dimakan, ada yang menulisnya dipisah, ya kan? Diambil, ya kan? Di depan, ya kan, itu kadang rancu. Nah, itu perlu diperbaiki. Pemborosan kata, ya. Lalu kalimat, logika kalimat, panjang pendeknya kalimat, itu juga perlu diperbaiki. Dan hal-hal lain yang tidak perlu. Mari kita lihat contoh. Ya. Contoh, next. Nah, ini contoh edit. Next. Nah, ini. Bapak Guru, lihat kalimat ini. Saya bacakan, ya. Jam 5 sore aku pulang dari Bogor. Aku membawa oleh-oleh asinan. Asinan itu dibeli di Sukasari. Ternyata di sana juga banyak pedagang-pedagang yang menjual buah-buahan. Sekilas kalimat ini tidak masalah. Tapi sesungguhnya ini ada masalah. Kita bisa edit, kita bisa perbaiki. Jam 5 sore barangkali lebih tepat kata pukul 5 sore. Karena jam itu adalah alatnya, alat penunjuk waktu. Pukul 5 sore, aku pulang dari Bogor. Aku membawa oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu kurang tanda ulang. Asinan itu dibeli di Sukasari. Nah, ini dibeli dengan di Sukasari. Dibeli itu kata kerja, harusnya disambung jadi dibeli. Di Sukasari ada kata tempat. Ternyata di sana juga banyak pedagang-pedagang. Banyak itu sudah jamak, pedagang-pedagang sudah jamak. Ini pemborosan kata, maka bisa diedit menjadi banyak pedagang. Tuh, next. Nah, 2 siswa menangis saat mau dihukum guru, ini judul. Bingung judul ini. Sekilas tidak masalah, tapi sesungguhnya membingungkan. Sudah mau kok menangis, mau dihukum kok menangis, kan mau. Kalau mau itu kan berarti sukarela. Maka yang lebih tepat adalah 2 siswa menangis saat akan dihukum guru. Oke, next.
Anak guru yang baik itu berulang tahun. Ini yang disebut dengan kalimat bersayap, kalimat ambigu, bikin bingung, bermakna ganda. Anak guru yang baik itu berulang tahun. Yang baik itu anaknya, atau yang baik itu gurunya. Anak guru yang baik itu. Coba renungkan. Anak guru yang baik itu. Anak yang baik, atau gurunya yang baik. Nah, ini. Ya, next. Hobi Andi bermain alat musik gitar. Ini kan pemborosan kata. Gitar adalah alat musik, maka tidak perlu lagi disebut alat musik. Cukup hobi Andi bermain gitar. Next. Saat masih duduk di sekolah dasar, ia selalu duduk di bangku paling belakang. Nah, ini pengulangan ya. Duduk, duduk. Ini bisa diedit. Next. Wajah anak itu mirip seperti artis kenal. Ini sinonim ya, bermakna sama ya kan, pemborosan. Jadi bisa diedit menjadi wajah anak itu mirip artis terkenal atau wajah anak itu seperti artis terkenal. Next, ini contoh-contoh ya. Selama musim hujan jangan lupa untuk selalu membawa payung. Kalimat ini sekilas tidak masalah, tapi coba kalau saya sebagai editor, saya buang kata untuknya, tidak mengurangi makna dari kalimat ini. Selama musim hujan, jangan lupa selalu membawa payung. Jadi nggak ada artinya tuh kata untuk di situ. Next. Nah, karena terbuat dari kain, boneka itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini kalau bonekanya bisa berdiri sendiri, malah kita lari ketakutan. Menyeramkan, bukan? Karena memang terbuat dari kain ya tidak bisa berdiri sendiri. Ini kan logika kalimat. Jadi mestinya karena terbuat dari kain, boneka itu tidak bisa berdiri, tidak bisa diberdirikan. Bukan bisa berdiri sendiri, malah mengerikan ini, horor. Oke. Next. Nah, pulang sekolah, Tasya bermain bersama dengan teman-temannya. Ini juga pemborosan kata, karena ketika kata bersama dengan itu bermakna sama, seperti sinonim, jadi dibuang aja salah satu. Nah, lalu ini, Andi mau makan pakai apa? Tanya penjual di kantin. Ini logika kalimat juga. Andi mau makan pakai apa? Tanya penjual di kantin. Lalu barangkali Andi bisa menjawab, saya mau makan pakai sendok dan garpu. Nah, jawabannya seperti begitu. Jadi mestinya kan Andi mau makan lauk apa? Ya, pakai lauk, bukan pakai. Kalau pakai berarti alat. Jadi Andi mau makan pakai apa? Saya mau makan pakai sendok dan garpu. Next. Nah, Bapak Ibu Guru, terakhir adalah tugas. Ya, setelah saya tadi paparkan, Bapak Ibu Guru dalam menulis bikin kerangka awal, tengah, dan akhir. Itu kira-kira kerangkanya ya. Ini waktunya sangat singkat, jadi saya nggak bisa mengeksplor lebih jauh. Saya sebenarnya pengen sekali bisa interaksi dengan Bapak Ibu Guru. Saya akan mengajak Bapak Ibu Guru, ayo berlatih. Maka kita coba berlatih dengan ada sebuah tugas. Nah, lihat foto ini ya dari jabartribunnews.com. Foto ini coba Bapak Ibu Guru, ada sebuah fenomena di hadapan kita. Ya, seperti tadi saya katakan, dari hasil pengamatan atau dari gambar bisa muncul ide tulisan dan bisa kita tulis dari pengamatan itu. Maka kita amati foto ini, apa yang terjadi? Ada fenomena yang menarik di hadapan kita ini. Sekelompok sapi yang dimakan bukan lagi rumput. Nah, lalu kita muncul perasaan kita olah rasa, apa perasaan kita melihat ini? Ada keprihatinan apa yang muncul pada perasaan kita? Lalu kita coba tulis, tugasnya adalah Bapak Ibu Guru tulis pendek saja, ya cukup 3 atau 4 paragraf saja. Intinya adalah ini, apa yang terjadi pada fenomena itu, pada foto itu, apa yang terjadi? Ini adalah bagian awal, ya bagian awal dalam struktur tulisan, ya adalah bagian awal yang berisi adalah gambaran umum, ya gambaran umum atau pengantar dari sebuah tulisan. Ini bagian awalnya. Apa yang terjadi? Ya. Kemudian yang kedua adalah mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Nah, pada bagian ini mengapa itu terjadi?
biasanya dimunculkan data-data pendukung pendapat kita, ya, baik itu data sekunder, kita cari referensi di internet atau di buku, atau kita data primer, ya kalau kita ketemu dengan penduduk yang ada di situ atau pemilik ternak sapi ini kita bisa tanya, lalu menjadi data primer, ya. Di situ diungkapkan argumen-argumen yang kuat dari diri kita, ya kan, pada bagian tengah ini. Mengapa itu terjadi? Itu adalah bagian tengah. Kemudian bagaimana akibatnya? Nah, ini juga data-data pendukung, argumen-argumen yang kita ungkapkan. Apa sih akibat kalau sapi bukan lagi makan rumput, tapi makan seperti ini? Apa akibatnya? Akibat bagi sapi atau mungkin akibat bagi kita? Itu diungkapkan. Dua hal itu tadi ya, mengapa itu terjadi dan bagaimana akibatnya? Ungkapkan argumen kita, ya, ungkapan di situ itu adalah kalau dalam struktur tulisan bagian tengahnya. Lalu yang terakhir adalah apa solusinya? Setelah kita tahu apa yang terjadi, kita tahu mengapa itu terjadi, dan kita tahu apa akibatnya, maka kita tawarkan solusinya. Kita tawarkan jalan keluarnya apa, supaya ini tidak ada lagi fenomena ini. Itu adalah bagian akhir, yaitu solusinya. Ya, kita menawarkan sebuah jalan keluar dari masalah tersebut. Ya, kita mempengaruhi orang lain lewat tulisan itu, kita mempengaruhi orang lain, ya, untuk bersikap atau melakukan sesuatu seperti yang kita kehendaki. Itu bagian akhir. Jadi Bapak Ibu Guru, itu tugasnya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa beri judul, ya, itu tugasnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas keikutsertaannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Ani, silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Karto atas pemaparannya, luar biasa sekali ya. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu Guru, pemaparan materi dari Mas Karto. Dan ternyata sudah banyak sekali pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan untuk kemudian nanti dijawab oleh Mas Karto ya. Oke. Yang pertama dari Pak Glenn, dari Purwokerto. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajak siswa agar terampil menulis? Itu Mas Karto. Oke. Saya jawab langsung ya. Terima kasih Pak Glenn dari Purwokerto ya. Pertanyaan yang baik sekali. Ini saya kira bisa menjadi inspirasi ya buat Bapak Ibu Guru dalam mengajak siswa-siswinya untuk mempunyai tradisi menulis atau literasi menulis yang nampaknya juga akan dikembangkan di sekolah-sekolah ya, oleh Bapak Menteri kita ini, Nadiem. Nah, bagaimana caranya supaya siswa-siswi kita ini punya tradisi menulis? Saya punya contoh begini. Ini pengalaman. Saya punya teman, dulu dia kemudian cerita, dia salah satu pendiri dari penerbit Elkis di Jogja, luar biasa ya kan, teman baik saya ya kan. Dia cerita ketika di sekolah itu dia dulu bandelnya luar biasa, suka nakal, suka bolos, karena mentang-mentang orang tuanya adalah guru di sekolah tersebut. Ini cerita beliau, saya nakal karena saya merasa bahwa saya diprotek karena orang tua saya guru di situ. Tapi oleh kepala sekolah, beliau ini sering dihukum. Dihukumnya bukan suruh lari keliling lapangan upacara atau suruh berdiri di depan kelas, diangkat kakinya satu, atau suruh berdiri di lapangan berjam-jam berjemur matahari. Tidak. Hukumannya bukan fisik, tapi beliau disuruh menulis oleh kepala sekolah sebagai hukuman. Kamu tulis pengalaman kamu selama seminggu ini apa yang paling menarik buat kamu. Tulis 1 halaman. Gitu sebagai hukuman. Lalu ditagih oleh kepala sekolah, mana tulisanmu sebagai hukuman sebagai sanksi atas kenakalanmu? Diberikan. Setelah diberikan pada kepala sekolah, lalu diajak ke kelas,
suruh dibacakan, tulisan itu suruh dibacakan. Kemudian ketika dia mahasiswa, dia menjadi penulis opini di berbagai koran nasional yang luar biasa, produktif. Bahkan kemudian setelah ketika mahasiswa itu juga, beliau bersama teman-temannya membuat sebuah lembaga penerbitan Elkis di Jogja itu, sampai sekarang menjadi salah satu dari direkturnya. Lalu beliau mengatakan pada saya apa? Untung saya dulu sering dihukum oleh kepala sekolah. Kalau saya nggak pernah dihukum oleh kepala sekolah untuk nulis, barangkali sampai sekarang saya tidak bisa menulis dan tidak bisa public speaking. Itu pengalaman. Yang kedua, Bapak Ibu Guru, supaya siswa sini ini punya kebiasaan menulis, tolong ketika memberi tugas pada siswa-siswi, jangan silahkan cari di internet kemudian di print, hanya sebatas itu. Mohon. Saya punya pengalaman anak saya seperti itu, mendapat tugas tentang sejarah Candi Borobudur, lalu dia cari di internet, kemudian di print ya kan, sekian halaman, lalu sudah dijilid, kasih nama ya kan, dikumpulkan. So ketika saya tanya, jadi apa sejarah Candi Borobudur? Siapa yang mendirikan Candi Borobudur? Dan siapa yang menemukan Candi Borobudur? Tidak tahu. Jadi apa tugas kamu itu? Nah, tugasnya hanya cari materi, di print, kumpulkan. Jadi tolong Bapak Ibu Guru mungkin bisa diubah, tugaskan siswa-siswi untuk cari di perpustakaan. Di sana ada buku apa, ya kan? Kemudian tulis ulang. Boleh cari di internet materinya, karena udah zaman digital, boleh. Tapi tulis ulang, dibikin sinopsis, resensi. Lalu disitulah siswa-siswi bekerja double. Kerja otak, kerja mata, kerja tangan. Yakin apa yang dia tulis masuk ke dalam otak. Dan dia tahu, paham. Siapa itu pendiri Candi Borobudur? Siapa yang menemukan Candi Borobudur, yang memerintahkan untuk menggali Candi Borobudur? Dia akan paham. Karena ketika itu dia menulis dengan tulisan sendiri. Meskipun sumbernya sekunder. Lalu yang ketiga, tips untuk Bapak Ibu. Menulis dengan cara menyenangkan untuk siswa-siswi. Tayangkan saja sebuah film durasi pendek di kelas. Banyaknya di YouTube gitu, film-film. Bahkan di Bobo, YouTube-nya Bobo juga banyak itu filmnya. Ada Oki Nirmala, ada Bona, dan sebagainya. Tayangkan, itu durasi pendek. Tayangkan di kelas, semua siswa-siswi tentu akan menonton. Dan setelah selesai, oke, coba tulis itu tentang apa film itu, bercerita tentang apa, ingat tokoh-tokohnya siapa saja, terus bagaimana, apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh itu sesuai film. Tulis. Anak-anak itu dengan cara menyenangkan, dia menulis apa yang dia sukai, sebuah tontonan. Anak-anak pasti suka menonton. Itu 3 tips Bapak Ibu Guru yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat menulis, kebiasaan menulis pada siswa-siswi Bapak Ibu Guru. Terima kasih, Mbak Ani. Monggo. Oke. Terima kasih Mas Karto. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Mira Nur Pratiwi dari Kota Cimahi. Bagaimana tips agar tulisan kita menarik untuk dibaca? Apa kriteria sebuah tulisan itu dikatakan bagus? Silakan Mas Karto. Baik, terima kasih Bu Mira dari Cimahi ya. Ya. Bagaimana supaya tulisan kita menarik untuk dibaca? Itu tadi Bu. Pertama adalah tema, topik. Kalau bisa ambil topik yang belum umum, topik yang belum banyak dibahas. Ya, pandemi COVID itu kan banyak sekali dibahas ya. Ambil satu sisi, satu angle atau satu sudut pandang yang belum banyak dibahas, belum banyak ditulis. Itu pasti menjadi menarik. Itu salah satu kriteria tulisan menarik adalah satu, ada unsur kebaruan, sesuatu yang baru. Yang berikutnya adalah ada magnitude, sesuatu yang mengundang wow, mengundang decak kagum. Oh, ternyata begitu. Oh, begitu. Itu menarik. Yang ketiga adalah dalam teori menulis itu proximity, kedekatan dengan pembaca. Jadi kita tahu dulu kita menulis untuk siapa.
Kalau kita menulis untuk anak-anak, maka tulisan kita harus anak-anak. Sudut pandang anak-anak. Apapun bisa kita tulis, tapi sudut pandangnya anak-anak. Maka itu menjadi menarik untuk anak-anak. Jadi kita tahu dulu siapa target tulisan kita, siapa pembaca tulisan kita. Umum siapa, ya kan? Atau orang senior misalnya usia mapan 50 tahun ke atas, maka tulisan-tulisan tentang kesehatan barangkali akan menjadi menarik. Tapi kalau kita menulis tentang kesehatan untuk pembaca usia 17 tahun, 20 tahun, mungkin aduh apa sih kolesterol, apa sih gitu kan ya. Tapi ketika itu nulis kolesterol untuk usia mapan 50 tahun ke atas, itu pasti dilahap, pasti dibaca. Nah itu, jadi proximity, kedekatan dengan pembacanya, kemudian yang magnitude, mengundang decak kagum, wow, dan ada unsur kebaruan, sesuatu yang baru. Lalu berikutnya adalah yang tadi saya sampaikan, edit tulisan Bapak Ibu sendiri. Perhatikan kalimatnya yang enak, logika kalimatnya enak, tidak boros kata. Kalau boros kata yang membaca capek. Kalimatnya membingungkan, itu juga bikin capek yang membaca. Ya, karena membingungkan karena Pak, itu tadi yang saya kasih contoh, kalimat ambigu atau kalimat bersayap, bermakna ganda dan sebagainya. Itu kira-kira. Terima kasih, Mbak. Ya, baik, Mas Karto. Satu lagi ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan dari Bapak Sriono dari Kota Sukoharjo. Bagaimana cara memfokuskan masalah dalam menulis cerita, namun bahasanya tidak muter-muter? Oke. Ya. Pak Sriono dari Sukoharjo ya. Bagaimana supaya fokus ya, tidak muter-muter kan gitu ya. Tadi yang saya sampaikan adalah angle Pak Sriono ya, supaya tidak istilah bahasa Jawa itu ndeladrah ya, melebar kemana-mana begitu. Misalnya, pilih salah satu fokus angle ya, atau sudut pandang ya, angle atau sudut pandang, pilih salah satu. Kita misalnya mau menulis tentang pandemi COVID, yaitu tadi yang saya katakan, pilih salah satu saja. Karena begitu luasnya kan, pilih salah satu sudut pandangnya. Siapa sudut pandang siapa? Keluarga korban COVID yang meninggal. Itu bisa kita tulis. Apa sih kira-kira? Ya kan, kita bisa tanya, wawancara, ya kan, menjadi data primer, atau dari sudut pandang tenaga medis, bisa data sekunder ya, berita-berita tentang tenaga medis yang kemudian juga tertular dan sebagainya ya. Pilih salah satu, jangan semuanya. Kalau semuanya nanti, kemana-mana tulisannya. Fokus dengan cara memilih sudut pandang atau istilahnya angle. Sudut pandang itu saja, fokus, konsisten di situ dengan 3 model kerangka itu tadi, yaitu awal tulisan sebagai pengantar, bagian tengah itu bagian argumentasi kita, ya, data-data yang kita sodorkan, kemudian pada bagian akhir penutup adalah kesimpulan atau saran atau solusinya, jalan keluarnya apa. Cukup begitu saja sudah menarik, saya kira. Nah, tugas tadi itu yang gambar atau foto sapi di tengah sampah itu, coba fokus di situ. Fokus di situ. Kita tidak perlu lagi bicara tentang sampah di lautan karena fokusnya adalah sampah di darat. Meskipun banyak juga sampah di lautan yang juga hewan-hewan laut menjadi korban dari sampah di laut, kita tidak usah ngomong sampah secara luas, ada sampah di laut, ada sampah di gunung, dan sebagainya. Itu terlalu luas. Kita fokus pada sampah di depan mata kita itu, di mana sapi-sapi sedang berkerumun di situ. Nah, itu membantu Pak Jono untuk fokus ya. Pilih sudut pandang, satu sudut pandang saja, maka fokus di situ. Lalu diungkapkan ya kan dengan argumen-argumen yang kuat, alasan-alasan kita yang kuat, lalu menjadi tulisan yang menarik, saya kira. Nah, saya tambahkan, di mana kita bisa menulis? Setelah itu lalu bagaimana? Di mana kita bisa menulis? Kita bisa menulis di mana-mana. Di media cetak, ada koran, ada majalah. Di majalah Bobo ada, ya, untuk siswa-siswi Bapak Ibu, di majalah Bobo ada rubrik namanya Arena Kecil Tak Disangka. Arena kecil mengungkap tentang tulisan anak-anak yang pengalaman sehari-hari. Misalnya ada anak yang, kemarin saya baca,
ada anak yang kirim tulisan tentang, ya pada hari Minggu mandi pagi, bangun pagi, mandi, langsung pakai baju seragam, dan minta sarapan, ditanya oleh orang tua, kamu mau kemana? Sekolah. Sekolah ini hari apa? Gitu kan. Nah ini hari Senin, coba lihat kalender. Oh iya, hari Minggu. Ditulis, sebuah tulisan menarik. Ada juga anak yang menulis ya di arena apa tak disangka, itu tulisan yang isinya sesuatu yang mengejutkan, yang tak disangka. Dia buru-buru pagi-pagi ya kan, sudah pakai seragam, begitu mau pakai sepatu, begitu kakinya masuk sepatu kok ada sesuatu benda kenyal di dalam sepatu itu. Dia menjerit ya kan, begitu dia lihat ternyata ada seekor katak keluar dari sepatu itu, rupanya dia naruh sepatunya sembarangan dan ada katak bersembunyi di situ. Oh, tulisan pendek tapi menarik. Nah itu dikirim di majalah Bobo. Anak-anak tentu saja senang ya ketika karya dimuat. Dan Bapak Ibu guru bisa menulis itu di Facebook, bahkan Bapak Ibu guru ya, seperti tadi yang saya ceritakan, teman saya yang guru itu menulis di Facebook setiap hari, menjadi sumber inspirasi bagi pembacanya. Saya menyukai itu, inspiratif sekali. Begitu Mbak Adi. Ya, terima kasih banyak Mas Karto. Beberapa pertanyaan sudah dijawab. Semoga jawaban dari Mas Karto tadi dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita hampir sampai di akhir acara kelas menulis kreatif sore ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, jika Ibu dan Bapak guru ingin mendapatkan sertifikat digital, kirimkan tugas menulis kreatif yang tentang gambar sapi tempat sampah tadi ya, ke email Bobo, yaitu bobo@gridnetwork.id dengan subjek tugas menulis kreatif BCW. Kami tunggu kiriman emailnya ya Bapak dan Ibu guru. Kami tunggu sampai tanggal 27 Juli 2020. Kemudian, bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin berlangganan majalah anak di Grid Network, bisa langsung mengunjungi gridstore.id. Untuk langganan majalah anak periode 23 hingga 26 Juli 2020 di gridstore.id, berhadiah paket buku masak dan buku cerita anak. Jadi, jangan sampai terlewatkan promo menarik ini. Kemudian, jangan lupa setelah kelas ini, Bapak dan Ibu guru bisa menyaksikan penampilan family storytelling dari pembaca Bobo yang berbakat. Pantau terus sosial media Bobo untuk mengetahui seluruh informasi tentang Bobo Creative Week dan mengikuti rangkaian acara lainnya pada hari Minggu, pada hari Sabtu dan hari Minggu. Karena acara yang lain juga tidak kalah seru dan kalah menarik. Selama di rumah, tentu putra-putri ibu dan bapak guru bisa diajak untuk belajar dan berkreasi bersama. Untuk itu, kita bisa melihat Mola TV dengan mengakses www.mola.tv atau mendownload aplikasinya. Banyak loh konten Mola TV Kids yang bisa bapak ibu guru pergunakan, mulai dari preschool learning, active imagination, young adventures, friendly stories, Curious Minds, Art and Activities, Animal Kingdom, Games, Family Movies, hingga Garuda Select the Series. Nah, dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional, Mola TV punya promo spesial. Bapak dan Ibu guru dapat mendownload aplikasi Mola TV di Play Store atau App Store dan dapatkan paket spesial mulai dari Rp12.500. Ajak mereka untuk berkreasi Bapak dan Ibu, lalu unggah videonya di Instagram. Jangan lupa untuk tag @molatv.kids dan cantumkan hashtag Mola untuk semua. Baiklah, sebelum menutup acara ini, saya akan bacakan sedikit kesimpulan untuk kelas menulis kreatif sore ini. Yang pertama, banyak membaca, banyak mencoba. Itu syarat menjadi penulis. Yang kedua, segera catat ide yang sudah ditangkap sebelum ide itu hilang. Bisa di notes atau HP atau apapun ya. Yang ketiga, kembangkan ide dengan mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin.
Yang keempat, segera tulis ide itu dalam kerangka yang sudah disiapkan. Yang kelima, endapkan tulisan itu, lalu baca lagi sambil diperbaiki supaya tulisan enak dibaca. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Kartomandiro atas sharingnya yang luar biasa, dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam kelas webinar menulis kreatif sore ini. Semoga Bapak dan Ibu guru dapat menjadi perenang ulung dalam samudera kata-kata. Wow, luar biasa pasti. Baiklah, saya mohon pamit. Mohon maaf jika ada kekurangan selama penyelenggaraan webinar sore ini. Selamat sore, sampai berjumpa lagi. Salam sehat dan tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!